Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sistem utilitas MEP Mechanical Electrical Plumbing dalam aspek perancangan arsitektur bangunan tinggi. Sebelum kita masuk ke pembahasan Mechanical Electrical Plumbing atau utilitas itu sendiri, terlebih dahulu kami akan jelaskan sekilas mengenai sistem bangunan tinggi. Jadi pertama terkait dengan aspek bangunan tinggi itu sendiri terdapat beberapa faktor atau aspek. Pertama aspek kekuatan atau kekokohan struktur, aspek operasional untuk menunjang aktivitas manusia sebagai pengguna atau penghuni bangunan tersebut, serta aspek fungsional, estetika yang terkait dengan kenyamanan, keindahan, dan lain sebagainya. Kalau kita ibaratkan dalam anatomi tubuh manusia, maka aspek kekuatan atau kekokohan struktur itu diibaratkan seperti tulang dan persendian pada tubuh manusia. Nah, dalam sistem bangunan tinggi itu sendiri, tulang atau persendian diibaratkan menjadi sebuah sistem struktur. Makanya aspek kekuatan ini akan menjadi concern atau fokus pada bidang teknik sipil atau konsultan struktur. Sementara aspek operasional untuk menunjang aktivitas manusia, kita ibaratkan dalam anatomi tubuh manusia ialah saluran pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah, di mana itulah yang menunjang fungsi tubuh dari manusia. Maka dalam sistem bangunan tinggi ini disebut sebagai sistem MEP atau diibaratkan sebagai sistem utilitas MEP Mechanical Electrical Plumbing. Sedangkan aspek yang terakhir, yang fungsional, estetika, kenyamanan, dan keindahan ini kita ibaratkan dalam anatomi tubuh manusia sebagai daging, kulit, dan rambut yang mengisi tubuh manusia. Dalam sistem bangunan diibaratkan sebagai bidang arsitektur atau perancangan arsitektur. Nah, pada pembahasan kali ini akan lebih banyak fokus di Mechanical Electrical Plumbing atau utilitas dalam sudut pandang perancangan arsitektur. Nah, penting untuk diketahui bahwa fungsi atau peran dari sistem MEP atau utilitas ini sangat vital karena gedung tinggi atau high-rise building tidak bisa beroperasi secara optimal atau secara normal jika tidak ada perencanaan utilitas Mechanical Electrical Plumbing. Penting juga dalam perencanaan MEP atau sistem utilitas ini kita merencanakan sistem yang handal, efisiensinya tinggi, optimal, mudah dan hemat dalam operasional secara jangka panjang, serta sebaiknya juga bisa mendukung ke arah green building atau bangunan yang hemat energi. Mengingat pada high-rise building atau bangunan tinggi ini nilai investasinya tinggi dan akan dioperasionalkan secara jangka panjang, sehingga aspek-aspek Mechanical Electrical Plumbing atau utilitas ini menjadi aspek yang sangat penting atau vital. Nah, namun kalau kita ibaratkan dalam sebuah sistem, maka ketiga sistem ini baik struktur, MEP atau utilitas, dan arsitektur ini ialah sebuah sistem yang saling terintegrasi dan saling melengkapi serta tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketiga-tiganya merupakan bagian yang sangat penting. Oke, kita masuk ke sistem utilitas bangunan tinggi itu sendiri. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian untuk utilitas atau Mechanical Electrical Plumbing pada bangunan tinggi. Yang pertama ialah SDP atau sanitase, drainase, dan plumbing, yaitu suatu sistem atau instalasi yang hubungannya dengan elemen-elemen air seperti air bersih, air bekas, air kotor, air hujan, bahkan juga nanti ada air panas atau air-air yang sifatnya recycle. Jadi itu masuknya ke kategorinya SDP, sanitase, drainase, dan plumbing. Terus bagian kedua ialah PK atau proteksi dan pemadaman kebakaran. Ini yang hubungannya dengan
proteksi dan pemadaman kebakaran pada gedung jika terjadi kondisi darurat. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai hidran, sprinkler, fire alarm, fire lift, dan lain sebagainya. Bagian ketiga terkait TUG atau tata udara gedung yang hubungannya dengan pengkondisian udara pada suatu bangunan tinggi. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai AC atau air conditioning, ada exhaust, ada fan, dan lain sebagainya. Terus yang bagian keempat ialah TDG atau transportasi dalam gedung yang sifatnya ialah pergerakan manusia. Jadi nanti kita akan berbicara terkait lift, eskalator, dan lain sebagainya karena seluruh bangunan tinggi ya tentunya pasti ada lift gitu. Tidak mungkin pada bangunan tinggi kita berjalan pakai tangga gitu. Terus bagian kelima ada mengenai elektrikal, disebutnya listrik arus kuat, simbolnya EL atau LAK. Nah ini nanti yang sifatnya kelistrikan mulai dari penerangan, stop kontak, daya listrik, trafo, genset, dan lain sebagainya. Terus yang bagian terakhir ialah sifatnya elektronik atau sistem elektronik yang sifatnya listrik arus lemah. Jadi biasanya disingkat ELC atau LAL, listrik arus lemah. Jadi nanti yang akan dibahas adalah mengenai CCTV, tata suara, MATV, internet atau data, telepon, akses, dan lain sebagainya. Tentunya sistem-sistem atau utilitas pada mechanical electrical plumbing pada bangunan tinggi ini tergantung dari apa fungsi gedungnya dan juga skala gedungnya seperti apa. Jadi nanti ada penyesuaian atau perbedaan pada item-item yang sifatnya mikro, tapi secara makronya kurang lebih pembagiannya seperti yang tertampil di layar. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah gedung high-rise, maka sistem MEP ini misalnya terkait SDP, sanitasi, drainase, plumbing, maka nanti kita sebagai arsitek harus memahami ada beberapa elemen atau instalasi yang harus disediakan pada gedung tersebut. Contohnya misalnya pada air bersih ada groundwater tank atau tangki penampungan air bersih di bawah, terus ada pipa-pipa instalasinya, ada ruang pompa, ada roof tank atau tempat penampungan air di atas atap, terus ada juga pipa-pipa distribusi untuk kamar mandi, nanti hubungannya dengan saniter, ada shower, wastafel atau lavatory, ada kloset atau monoblok, terus ada juga instalasi air kotor dari kloset tadi misalnya didistribusikan atau disalurkan ke septic tank atau sewage treatment plant pada bangunan tinggi disebutnya, atau pengolahan limbah air kotor dan air bekas, dan juga pipa-pipa air bekas dari area shower, dari wastafel juga disalurkan nanti ke sana. Terus selain itu juga pada SDP ini akan dibahas mengenai drainase, yaitu hubungannya dengan air hujan. Jadi nanti air hujan yang ditampung di atap didistribusikan misalnya ke pipa, melalui pipa-pipa ke sumur resapan, nanti disalurkan ke saluran lingkungan, antaranya berhubungan kalau overflow ke saluran air kota. Terus juga air-air dari area balkon, biasanya air hujan ini juga akan disalurkan ke sistem instalasi air hujan. Selanjutnya terkait PK atau pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran. Jadi dari groundwater tank atau penampungan air itu nanti ada alokasi khusus untuk pemadaman kebakaran. Jadi juga ada pompanya tersendiri, terus didistribusikan ke hidran dan juga sprinkler pada gedung untuk kondisi darurat jika terjadi kebakaran. Jadi ini airnya bertekanan, beda dengan tadi air bersih, bisa pakainya gravitasi. Terus juga terkait dengan tata udara gedung atau pengondisian udara pada gedung, ada AC biasanya yang standar itu pada apartemen ada AC split, ada AC-nya, ada outdoor AC-nya, penempatannya bagaimana, jalur-jalur instalasinya seperti apa, kebutuhannya bagaimana. Terus juga pada fungsi-fungsi tertentu seperti perkantoran atau komersial atau mall ada AC sentral, di mana penempatan outdoor AC-nya biasanya lebih banyak, bisa ditaruh di atas atap, instalasinya bagaimana, penyalurannya seperti apa. Terus juga terkait dengan selain pengkondisian udara untuk menyejukkan atau mendinginkan ruangan, ada juga instalasi untuk pembuangan udara panas. Jadi seperti dari pantry atau kitchen nanti ada istilahnya exhaust yang dibuang nanti keluar ke udara bebas, misalnya jalur-jalurnya seperti apa. Terus juga pembuangan udara pada area basement, misalnya adanya parkir kendaraan, jadi pembuangan seperti apa, atau dari ruang-ruang MEP yang seperti ruang pompa atau ruang genset
yang akan menimbulkan panas, maka itu juga udaranya harus dikondisikan atau didistribusikan keluar. Itu masuknya ke tata udara gedung. Lanjut ke transportasi dalam gedung, TDG ini ya hubungannya dengan pergerakan manusia. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai perencanaan sistem eskalator dan juga elevator atau lift. Terus masuk ke listrik arus kuat atau sistem elektrikal. Jadi nanti yang akan dibahas adalah mulai dari listrik dari gardu PLN masuk ke trafo, terus didistribusikan ke panel-panel tergantung lantai dan fungsi-fungsi ruangannya. Nanti didistribusikan lagi ke penerangan, ke stop kontak. Intinya semua elemen atau peralatan elektrikal yang membutuhkan listrik tentunya nanti berhubungan dengan listrik arus kuat atau elektrikal itu sendiri. Nah, berhubung juga pada high-rise building harus selalu terbackup listriknya, tidak boleh mati sama sekali. Maka perlu juga direncanakan genset. Jadi nanti juga akan dibahas mengenai genset sebagai backup kelistrikan atau energi jika ada pemadaman dari PLN gitu. Terus selain elektrikal, yang terakhir ialah sistem elektronik atau listrik arus lemah. Jadi nanti ada semacam server atau ruang kontrol yang akan memonitor berbagai item elektronik. Apa saja yang ada di sistem elektronik itu nanti akan dibahas adalah macam-macam ya, cukup banyak. Mulai dari nanti mungkin akses card, ada mengenai data atau internet, terus ada sistem alarm, ada sistem tata suara, ada sistem CCTV atau pemantauan security, dan juga terkait dengan TV kabel atau MATV. Jadi ini juga sangat banyak ya. Jadi sistem elektronik ini sangat tergantung dari fungsi gedung dan kelas atau grade gedung itu sendiri. Jadi variasinya sangat beragam, bahkan sekarang sudah banyak gedung yang menggunakan smart building, pakai sistem bus dan lain sebagainya. Itu kurang lebih gambaran awal mengenai nanti sistem MEP apa saja yang akan dibahas per bagian-bagiannya. Tentunya nanti kami akan menyampaikan masing-masing di tiap pembahasan tersebut secara lebih detail, namun hanya dari sudut pandang arsitektur saja. Jadi kesimpulannya, apa hubungannya arsitek dan MEP atau utilitas ini? Jadi dalam hal perencanaan arsitektur, apa saja yang harus kita pahami? Pertama ialah intinya arsitek harus memiliki pemahaman tentang sistem MEP secara umum. Jadi instalasi apa saja yang dibutuhkan pada gedung tersebut sesuai dengan fungsi dan skala bangunannya itu sendiri. Jadi tidak harus terlalu detail, tapi paling tidak memahami secara umum instalasinya. Yang kedua, merencanakan penempatan areanya. Jadi misalnya tadi berbicara mengenai ruang-ruang MEP atau kebutuhan ruangnya bagaimana, kita menginformasikan bahwa kita juga harus mengetahui misalnya groundwater tank biasanya ditaruh di bawah, terus roof tank di atap, dan lain sebagainya. Penempatannya kita yang mengarahkan. Mengapa arsitek harus mengarahkan? Karena kalau arsitek yang tidak mengarahkan, maka nanti konsultan MEP atau konsultan utilitas akan menempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa jadi nanti ada ruang arsitektur yang dikorbankan. Oleh karena itu lebih baik dari awal arsitek yang merencanakan areanya atau mengarahkan posisinya di mana saja. Selanjutnya setelah diarahkan posisinya juga memperkirakan arsitek ini kebutuhan ruang atau besarannya seperti apa. Jadi misalnya groundwater tank kira-kira untuk bangunan tertentu luasnya atau volumenya berapa meter kubik. Nah di sini arsitek paling tidak memahami secara umum, jadi tidak menghitung secara detail. Saya garis bawahi, jadi nanti yang menghitung secara detail ialah tanggung jawabnya dari konsultan utilitas atau mechanical, electrical, plumbing itu sendiri. Tapi arsitek paling tidak mengetahui perkiraan kisaran kasarnya, ukurannya kurang lebih sekian meter persegi atau sekian meter kubik. Jadi kalaupun nanti ada perbedaan dengan konsultan MEP, tentunya pasti ada perbedaan nanti, tapi tidak terlalu banyak dari perencanaan arsitektur yang dikorbankan. Karena biasanya kalau dalam perencanaan itu ya kebutuhan MEP itu kan benar-benar harus dipenuhi gitu, mandatori. Tapi nanti biasanya karena arsitektur pada pembangunannya bisa masuk belakangan, cenderung arsitektur yang akan dikorbankan. Makanya oleh karena itu lebih baik dari awal kita rencanakan dulu untuk menghindari ketidaksinkronan antara crossing atau perbedaan disiplin ilmu tersebut dan tidak ada yang dikorbankan di kemudian hari.
Dan penting juga untuk arsitek menyediakan jalur-jalur untuk instalasi MEP-nya atau spare. Spare ruang itu contohnya dalam perencanaan apartemen atau hotel biasanya ada saf-saf untuk di dekat area kamar mandinya untuk pipa-pipa air bersih dan air kotor. Nah, itu harus tahu kira-kira safnya seperti apa, posisinya di mana, kebutuhannya bagaimana, dan juga jalur-jalur seperti di koridor itu biasanya ada untuk pipa untuk pemadam kebakaran, terus ada juga untuk kabel tray untuk penempatan kabel-kabel kelistrikan dan kabel-kabel elektronik. Nah, paling tidak arsitek mengetahui di area tersebut akan ada kebutuhan instalasi dan sudah mengetahui mencadangkan kira-kira kebutuhannya seperti apa. Jadi demikian materi pendahuluan terkait utilitas atau mechanical electrical plumbing pada bangunan tinggi, tentunya dalam sudut pandang arsitektur. Nanti akan dijelaskan per subbagiannya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat.